hari ini, anak-anak, orang muda, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersukacita merayakan kebangkitan Kristus. Paskah adalah Minggu Agung, pesta dari segala pesta, hari raya dari segala hari raya. Di tahun Ekaristi transformatif ini, marilah kita berjalan bersama Kristus yang bangkit untuk menghidupi Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan kita, untuk berbela rasa dengan sesama yang menderita dan merawat keutuhan ciptaan. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka. Haleluya,
Mari kita persembahkan Ekaristi ini untuk intensi kita masing-masing, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang yang kita kasih dan untuk orang-orang kita cintai, untuk orang-orang yang kita janjikan doa, serta mengharapkan doa dari kita. Itu juga mendoakan keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi saudara kita yang telah meninggal dunia, sekaligus yang berjasa dalam kehidupan kita, keluarga kita masing-masing, para penjasa dalam bidang pemerintahan, dalam gereja dan juga pembangunan di wilayah kita ini. Kita juga dalam Ekaristi ini mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Semoga Tuhan dengan caranya sendiri membantu mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka melalui orang-orang yang disuruh Tuhan untuk memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada mereka. Kita juga dalam Ekaristi ini mendoakan saudara kita yang mengalami persoalan-persoalan berat dalam kehidupan mereka masing-masing. Semoga Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk bisa menghadapi persoalan hidupnya, dan dengan bijak Tuhan memberikan bantuan bagi mereka agar mereka keluar dari persoalan-persoalan hidup mereka. Kita juga dalam Ekaristi ini bersyukur bersama saudara kita yang merayakan hari ulang tahun, kelahiran dan juga pernikahan. Semoga penyertaan Tuhan dicurahkan untuk mereka. Kita juga dalam Ekaristi ini bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat karunia yang telah kita terima dari Dia di hari-hari yang telah lewat, dan kita mohon berkat, bimbingan, perlindungan Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Juga khusus mendoakan intensi-intensi yang sudah dibacakan pada awal Ekaristi ini. Kita juga mendoakan semoga Tuhan memberikan berkat bagi kita semua umat di Nasi Tebar, Pinis dan Majak ini, agar kita dapat membangun kembali rumah ibadah kita ini, agar menjadi tempat yang lebih layak bagi kita untuk merayakan perjamuan keselamatan yang dapat memberikan berkat rahmat yang berlimpah bagi kita semua umatnya. Juga dalam Ekaristi ini kita mohon rahmat panggilan dari keluarga kita masing-masing. Semoga semakin banyak anak-anak atau orang muda yang ingin menjadi berawan-berawati, menjadi suster dan juga menjadi imam. Secara khusus kita mohon kesuburan panggilan imam di wilayah ini. Juga kita mendoakan anak-anak kita, keluarga kita yang telah menjadi imam, Triansen, Romorino, dan juga yang tidak saya sebutkan namanya. Semoga mereka tetap setia dalam panggilan mereka, dan juga semoga begitu banyak benih-benih panggilan yang menjadi subur di sini, dan mereka dapat membantu kita dalam pelayanan iman kita. Kita juga dalam Ekaristi ini khusus berdoa bagi orang-orang yang kehidupannya sudah jauh dari kehidupan bersama dengan kita di gereja ini, di stasi kita masing-masing. Semoga Tuhan dengan caranya sendiri kembali memanggil mereka untuk terlibat kembali dalam kegiatan bersama di gereja, agar bisa menimba rahmat Tuhan untuk kehidupan mereka masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan pesan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi semua, semangat Paskah semua. Kita tetap berdiri ya, jangan dulu ya, tetap berdiri. Baik, semangat Paskah harus kita simpan dari teman sampai hari ini, sampai selama-lamanya ya. Baik, tadi malam kita semua berkumpul di sini dengan lilin bernyala di tangan, dan juga kita mengucapkan janji baptis kita untuk selalu setia kepada Yesus Kristus yang kita yakini sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus yang telah mati dan juga telah bangkit, dan Yesus berjanji bahwa siapa yang mengikuti Dia dibaptis Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia juga akan mengalami kematian tapi juga mengalami kebangkitan. Karena itu kita bersyukur bahwa saya dan Anda dibaptis, atau ada yang belum dibaptis, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka kita semua dimeterai untuk mengalami yang namanya
kematian, penderitaan, tapi tidak sampai di situ saja. Kita juga akan dimuliakan, akan bangkit sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati. Tentu ini tidak terjadi secara otomatis, tapi kalau kita mengimani Dia, mengikuti perintah-perintahnya, apa yang Tuhan katakan kepada kita, maka di situ kita akan mendapatkan kebangkitan. Paskah bukanlah perayaan untuk mengenang, tapi Paskah adalah satu perayaan untuk membangun satu tekad. Saya dan Anda membangun tekad atau niat untuk berubah, untuk bangkit dari hal-hal yang mungkin yang tidak baik, dari hal-hal yang negatif, menjadi hal yang lebih baik, menjadi hal yang positif. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, misa, di mana saja, kapan saja, maka di situ kita merayakan Paskah, kebangkitan yang menuntut kita semua, saya dan Anda, untuk bangkit dan berubah ke arah yang lebih baik. Namun kita ini manusia, seringkali jatuh dalam dosa yang sama. Karena itu mari kita menghadap Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Pengasih, Pengampun dan Penyayang. Mari kita menghadap Dia. Kita akui segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita, dan kita mohon pengampunan dari Dia, agar perayaan ini menjadi rahmat besar bagi kita, yakni rahmat pengampunan dosa. Mari kita tundukkan kepala kita dengan sejenak, kita sesali dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya serta perawan Maria kepada para malaikat dan semua kudus, dan kepada saudara sekalian, selamat saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal.
Kita semua berdiri untuk memuji dan memuliakan Allah dalam nada kemuliaan. Terpuji Allah Maha Tinggi. Kita kenangkan orang-orang yang ingin kita doakan serta intensitas khusus kita pada hari ini. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami agar hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kami telah makan dan minum bersama dengan Yesus setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Cornelius
di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
Kristus berada. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Hai umat Kristen, pujilah Kristus, Sang Kurban Paskah. Anak domba menebus domba-domba Kristus tanpa noda, damaikan pendosa dengan Bapa. Maut dan kehidupan dasar saling menyerang. Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan, Maria yang kau lihat di jalan, lihat kubur Kristus yang hidup dan kemuliaan kebangkitan. Kesaksian malaikat, kain peluh dan kafan. Kristus harapan bangkit mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus sudah bangkit dari kematian. Engkau Raja pemenang, kasihanilah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Nema hasil kekayaan kue dan tua. Selamat Paskah semua. Selamat Paskah semua. Semangat Paskah semua. Semangat Paskah. Ya, lebih balik semangat tuan gua. Semangat. Coba semangat itu. Vincent, semangat Paskah. Oi cie ngomong semangat. Lihat semangat Paskah. Lihat dia sedang lihat ngomong ya. Semangat time, Baik, semua kita, Lian dan Vincent itu mewakili kita semua. Kita harus semangat Paskah karena kita harus bangkit. Ya. Kurang lebih 40 hari saya dan Anda diberi kesempatan untuk menjalankan masa pertobatan dengan puasa dan pantang. Ada hal yang sepertinya yang direm-rem. Ya. Belak hanguru rem sekolah. Emilah sentiti hanguru ngerem. Leso Jumat kau pekan ngerek dapat 10 hang tahu itu, kau gak hang 5 kau batasi, ya. Selama kau Marian hang atau Vincent hang sampai repek loke bara, selama kau rem toh nanti repek, ya, kembung ke sekolah, Ada hal yang harus ditahan. Puasa kan istilah orang bilang itu, seperti saya katakan dari Rabu itu kan kontra ajere, melawan keinginan. Mau tapi kita punya. Ya bukan puasa yang total sekali. Ya puasa kita ringan-ringan saja. Ya. Jadi ada hal yang sepertinya dikekang tapi punya makna, punya tujuan agar kita merasakan penderitaan karena kita tidak, apa yang kita inginkan tidak tercapai. Apa yang kita mau tidak tercapai. Itu kan biasanya padahal saya bisa tapi saya ditahan. Itu ada satu aspek penderitaan seperti itu. Itu masa puasa dan pantang, ya. Dan kita telah menjalani, ya, masing-masing kita tanggung jawab kepada Yesus. Pandai kucok aku puasa dan pantang, ya. Tapi ya, secara umum orang Katolik diajak untuk seperti itu, puasa dan pantang, agar kemudian dia mendapatkan rahmat pertobatan. Dan hari ini, ya, dari malam Injil Paskah, pembukaan Paskah, kita semua membawa janji baptis karena kita ingin bahwa terang Kristus itu menerangi kehidupan kita. Ya, dan hari ini kita semua merasakan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit bukan bagi dia diri sendiri saja, tapi juga kebangkitannya adalah kebangkitan semua umat, semua orang.
Saya dan Anda sudah sering kali mengikuti perayaan Paskah. Saya tidak tahu masing-masing kita ini sudah berapa kali kita perayaan Paskah, ya. Tapi yang pasti bahwa setiap kita harus memberi makna tersendiri Paskah kita itu bagaimana. Apa makna Paskah itu bagi kita? Ya. Setiap kita. Ya. Kalau ya kami dulu di seminari, ya, kadang biasanya dulu pastor tanya, apa Paskah menurut kau? Bagaimana Paskah menurut kau? Ya, ditanya. Jadi setiap kami harus tahu apa makna Paskah. Kami yang kecil-kecil dari SD, ya SMP itu kelas 1, ya. Saya dan kayak ibu masih bocil-bocil waktu itu. Kayak dia geng waktu itu SMA. Bajingan dia waktu SMA, ya. Tinggi lain dia, ya. Tapi ketika rumah Profek tanya dia bingung lagi, ya. Karena marah lagi dari rumah Profek, ya. Tapi kita harus memberi makna apa arti Paskah bagi kita. Kalau tidak kita merayakan seperti biasa-biasa, itu kolemosiniti, ya. Apapun makna Paskah bagi kamu, tapi yang paling pasti adalah makna Paskah yang paling dasar adalah kebangkitan. Coba bangkit untuk ditengok. Bangkit satu perubahan. Istilah mesenta, transformasi, istilah Vincent. Ya. Ada perubahan dalam hidup. Jadi kalau kamu tidak berubah dalam hidup, percuma kamu sebagai orang Katolik. Artinya kalau dari rajin tidak datang misa, rajin ikut kegiatan kelompok, rajin tipu tapu, rajin nonde, boleh itu berubah. Kita ikut dalam kegiatan KBG, kegiatan kelompok, kegiatan gereja, kegiatan dalam pemerintah. Ya bangkit bukan berarti dalam kegiatan gereja saja, bukan. Ya, Katolik itu umum. Bangkit juga dalam kehidupan sosial, kehidupan bersama. Itu ada satu perubahan, peralihan dari satu kehidupan yang lama kepada satu kehidupan yang baru yang lebih baik. Itu yang inti dari Paskah kita. Masing-masing kita memaknai apa yang harus dibangkitkan dari dalam diri saya selama ini. Apa yang harus dikuburkan di Jumat Agung, dosa-dosa saya. Apa yang harus dibersihkan dalam perjalanan hidup saya pada Kamis Putih. Apa yang harus diterangi oleh Tuhan dalam misa malam Paskah dengan lilin yang bernyala. Hari ini kita bangkit membangun suatu tekad, tapi itu sebatas harus yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik saudara-saudariku yang terkasih, tadi baca Injil khusus katakan ketika Maria Magdala mengatakan kepada Petrus dan murid-murid lain, murah murid kerajaan Yesus itu namanya naan, ya murah ya tak, tak kalau tanya, ya, tapi prajurit bilang kan, ya tak kalau universitas, ya tak kalau universitas. Kalau kita kembali ke konteks mereka, jangan cek dorong universitas batu besi itu, jangan cek. Berkentara sekali bahwa orang-orang tentara yang menjaga makam Yesus itu dibayar supaya menceritakan cerita itu lebih lapis itu. Tapi Maria Magdalena bilang, "Tuh emang kamu dikeren tak kulata." Lo siga buruk isi Petrus agua murid-murid tetap sudah buruk di Petrus mendokol itu kan Petrus tuh mengacang iya buruk. Nah jawab baik Petrus. Kita tahu Petrus kan kecoro dia. Ya. Mau cuci kakinya oleh Yesus, Yesus jangan cuci kaki. Dan cuci itu cuci tahu kita lakukan. Itu materi tadi mengerti lah. Atau juga ketika apa nggak sanggup buat tadi nabi itu, dua penyaliban Yesus, murid Yesus, itu ya telung kali dunia itu kecuru. Atau iya aku ada apa? Atau porotilu dapai hamba di Mamaguyo, ya. Siapa namanya itu orang yang telinganya dipotong oleh Petrus? Ya? Siapa? Saya tidak tahu kalau tanya anak kecil tadi, orang tua mesti lebih ingat ya. Ini orang tua tidak dapat pendidikan agama dulu, harus ingat ya. Maltus nama hamba itu Maltus, ya. Porotilu Petrus, itu Petrus kecil. Tapi ketika berita kebangkitan dia lari ke sana, dia terakhir. Tapi murid itu dia lihat ke dalam. Dia tidak masuk, dia lihat ke dalam main. Wih benar itu Tuhan Yesus itu. Kurinuknya, benar. Renungnya. Lalu Petrus datang, kemudian dia masuk. Hai age, kepala age, bos para rasul. Iya. Kamu mau di kamu lewat aku. Aku dia ketua. Ya. Dikira Petrus ya.
Mereka juga tahu diri, rasul yang lain juga tahu diri bahwa mereka tidak berhak masuk sebelum Petrus masuk. Lalu masuk Petrus dan sekian terjadilah berita kebangkitan. Apa pesan dari bacaan ini untuk kita? Saya dan sekalian boleh mengambil maknanya. Entah di Petrus, entah murid yang dikasih, entah Maria Magdalena. Tapi saya mau lihat sedikit tentang, saya mau menggarisbawahi tentang apa yang dituliskan tentang murid yang dikasih Yesus tadi. Dia tidak masuk ke dalam, dia tunggu Petrus. Setelah Petrus masuk, baru dia masuk kan? Ya, itu artinya suatu ketaatan. Ya, dalam gereja Katolik itu jelas ketaatan kepada pimpinan kita. Ya, makanya kita di agama Katolik tidak sebarang-sebarang bersuara berkuat-kuat. Ya, macam kami apa tentang kebijakan keuskupan, kami tidak bicara kalau Bapak Uskup belum berbicara. Ya, kalau ada imam yang begini berbicara mendahului Bapak Uskup, lebih lapar itu penjahat itu. Ya, tidak semua imam baik ya. Imam juga manusia, bisa buat jahat, bisa buat salah. Ya, ketaatan ya kepada pimpinan, kepada saya itu satu kebangkitan bagi kita juga. Ya, tahu diri siapa saya, tahu tugas siapa saya. Petrus masuk, meskipun dia terakhir dia masuk, dan setelah dia masuk baru murid yang dikasih itu masuk. Lalu pesan yang kedua terkasih, ketika murid itu katakan dia merenung tentang apa yang Yesus katakan, dia katakan benar apa yang Yesus katakan. Percaya bahwa yang Yesus katakan itu benar-benar terjadi. Yesus kan katakan, kamu tidak mengerti sekarang, tapi kelak kamu akan memahaminya. Itu kata Yesus. Dan murid yang dikasih itu mengerti bahwa arti pada murid Yesus itu. Aku mengerti. Dia percaya. Dan percaya itu akan terjadi terkasih kalau kita bicara soal apa? Kebenaran. Kalau kau tidak benar, orang tidak mungkin percaya. Ya. Yesus bicara benar, maka dia dipercaya oleh murid yang dikasih. Karena saya dan Anda juga diajak untuk yang pertama sering mengatakan kebenaran dan berbuat hal-hal yang benar. Salah mui, benar mui. Jika kau senggol-senggol sekali benar, senggol-senggol sekali salah, ini benar kok. Dia benar, senggol sekali salah, bui sekali salah, itu macam engkau sekali salah. Yang penting aku cewek benar, tidak. Yang benar-benar, yang salah haruslah satu kesalahan. Karena itu yang namanya bangkit apa? Kita bicara tentang kebenaran, kita mengajarkan juga tentang kebenaran itu kepada anak-anak kita. Kita bimbing anak-anak supaya harus berkata benar, jujur. Ini kalau pelapet anak-anak. Ya. Itu suatu kebangkitan. Kenapa? Kan sekarang kita lihat, kita perhatikan banyak sekali orang tua yang hancur karena anaknya. Kemudian saya lihat tadi luar, banyak orang-orang muda, banyak anak-anak. Banyak orang tua yang hancur karena anak-anak. Mereka sudah melahirkan, membesarkan, memelihara kamu, lebih mama, sudah hampir 9 bulan, sudah mati. Bapak pergi cari makan untuk kasih besar kamu. Lalu kemudian ketika kamu sudah besar, kamu bikin susah. Ada lagi yang usir orang tua dari rumah. Neka keceho, baru dendam manaku. Sikol itu Tuhan. Durhaka namanya. Banyak anak yang itu yang menyusahkan orang tua. Memang ada juga terjadi karena orang tua terlalu keras sehingga anak bilang begini, musik kami itu asyik mempandai kami dah, asyik piara kau matakan kami. Orang tua yang terlalu keras ada yang seperti itu. Tapi ini semua tidak akan terjadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak tentang kebenaran, melatih mereka untuk jujur supaya kehidupan kita menjadi nyaman ke depan. Begitu juga suami dan istri. Apa yang namanya kebangkitan kita pada hari ini? Harus ada kejujuran sehingga saling percaya. Saya percaya kau dan ya, saya percaya kau mama. Bapak aku ibite, kami betabani. Tapi itu harus dijalankan dan dilaksanakan. Baik saudara terkasih, makna Paskah yang berikutkan namanya kebangkitan. Kalau kita ingat peristiwa dari Jumat Agung, peristiwa duka cita, lalu pada hari ini kebangkitan. Apa maknanya bagi kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun dia, apapun pekerjaannya, anak kecil siapa orang tua pasti punya problem, pasti punya masalah dalam hidupnya. Orang bilang salib, ya, ngomong salib lagi, ya, karena tidak semua kesialan yang disebut salib, ya. Coba salib, aku salib.
Arti salib itu melambangkan duka cita atau tantangan-tantangan, persoalan-persoalan kehidupan dan kejatuhan-kejatuhan. Dalam salib, jalan salib, Yesus katakan, ya, dan Yesus laksanakan itu, dia jatuh 3 kali, kemudian dia bangkit lagi, bangun lagi, dia melanjutkan perjalanan, dia muliakan di atas Golgota. Itu artinya Anda akan mengalami persoalan-persoalan hidup, tantangan-tantangan hidup. Tapi kalau kita mempersembahkan tantangan itu, persoalan hidup itu, salib hidup kita itu ke depan Tuhan, dengan setia menjalani kehidupan kita masing-masing sesuai dengan panggilan kita, maka kita akan mendapatkan kebangkitan, akan mendapatkan kemenangan. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak menutup mata, Tuhan pasti membantu kita. Yang penting apa? Kita percaya dan berserah kepada-Nya. Tuhan dengan caranya sendiri yang unik, kadang masuk di akal kita, kadang tidak masuk di akal kita, untuk membantu kita. Yang penting kita percaya. Mari ampun dia kudaku, apa kata dia kudaku salah aku, ampun mari. Tuhan cintahan maka pokok, lambai tidak. Kita pasrahkan diri kepada Dia. Pasti Dia akan dengan caranya akan membantu kita. Ya. Tapi jangan begini, ada pesta, minum situ, minum tua, sudah oleh-oleh, mater lopo kan, bekas asyik dengan limbai. Kau nekat tak berdoa, kau orang senang, minum sampai mabuk. Akhirnya pulang begini jalan kaki miring-miring, jatuh di jurang, tamu, orang tamu onda. Ya. Lalu ketika orang datang kunjung, mori, dia kok apa aku, usah diperak, ampun mori, aku mori, mata nah. Doa salib itu, bodoh. Main kok, teman anak kuat minum tua, bodoh minum tua kau, laku paul itu, doa salib itu, bodoh kesan. Ya. Tuhan juga kan beri kita otak untuk berpikir. Ya, jadi dalam agama Katolik tiada namanya nasib, aku takdir, aku hoga. Tidak ada orang bilang takdir, aku hoga. Lalu Tuhan takdir, ya lebih lapet takdir, ya, miskin takdir, tipu tapu takdir. Tidak ada takdir itu. Ya, Tuhan beri yang baik semua kepada kita. Tergantung kita manusia. Ya, kita jatuh tadi, tapi kita untuk apa? Tuhan bantu kita untuk bangkit. Ya. Jadi maka dalam hidup ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kita, jangan terlalu banyak mengeluh. Jalani sambil kita dengan bijak, kita berdoa minta Tuhan bantu kita, dan dengan bijak kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana bijak itu? Ikut aturan. Mangas tahu aturan. Aturan pemerintah, aturan gereja, aturan adat, itu sudah bijak sebetulnya. Ya, ikut itu saja. Tapi kalau kita mau jauh-jauh dari Tuhan, ya susah. Baik, jadi ketika kita jatuh dalam kehidupan kita, Tuhan membuka pintu pertobatan, Tuhan akan memberkati kami sehingga ya Tuhan akan memberikan kebangkitan pasca untuk kami. Baik saudara-saudariku yang terkasih, Anda sekalian tidak pernah luput dari yang namanya kejatuhan. Tapi luar biasa bahwa Tuhan kita Tuhan yang pengasih, pengampun, penyayang, dan Dia menyediakan sendiri pasca abadi, dan pasca adalah kebangkitan karena kita diampuni. Maka pasca yang kita rayakan orang Katolik ini bukan hanya hari ini. Pasca itu kita rayakan setiap hari Minggu, setiap kita merayakan Ekaristi. Karena itu kita dituntut atau kita dibuka kesempatan untuk selalu bangkit dari dosa-dosa kita. Dan ada misa, ikut misa. Ya. Dengan misa dosa kita diampuni. Tuhan, kita terima Tuhan, Tuhan terima kita. Ada rahmat besar di situ. Memang kalau kita datang misa atau pasca itu, ya bukan berarti kita tidak punya persoalan. Ada persoalan. Tapi dengan kita datang misa, dengan penuh iman, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi persoalan-persoalan itu. Bukan berarti orang yang datang misa pasca tidak ada masalah. Ada masalah. Tapi Tuhan mari mendampingi dan memberikan kekuatan. Mungkin kau ada masalah, kau pergi misa, saya punya masalah. Tiba ada satu waktu, cuy, bekas aku tak mengalami masalah, lah kau kulit bisa, oleh gitu kok, aku lihat itu, akhirnya dia tanya di orang kiri kanan, akhirnya bisa membantu engkau. Itu kan cara Tuhan, kau kuat dan Tuhan beri jalan untuk kebangkitan kita. Baik saudara dan saudari terkasih, saya punya satu cerita tentang kebangkitan ini.
Diceritakan tentang satu pastor. Pastor itu tukang marah. Dia pastor tua, dia marah-marah terus. Ya. Sekali-sekali ke atap laseng rabulihan kan, koster. Koster itu atasnya laseng bantu oleh gereja itu. Ya, sebantu atur-atur. Dia Vincent dia WP. Koster dia Vincent. Tak apa dia Vincent. Ya. Tapi bersyukur ya Vincent ini kita caca bagus semua ya. Selama perayaan ya. Saya bilang itu karena Vincent punya rambut sudah gunting. Ya, makanya. Baik. Pastor itu suka marah. Salat kurang anggur. Koste, maktul, muda. Itu pastor. Kurang anggur. Coba dapat. Aturkanlah. Baik, baiklah guru. Coba kurang. Aturkanlah. Bingung kalau Koste. Coba. Pas kurang. Sebab salah semua. Pokoknya ada obat Rabu dengan pastor itu. Terlambat tak goyang lonceng, boleh lah sasaran itu Rabu terus. Akhirnya ketika ya pastor itu ikut retret, ya dia retret, lalu pas dia pulang ke paroki, minta dia di hati itu, retret yang seminggu. Oh ya sih, ayahku selama kota Rabu terus tahu. Tidak tahu, nggak mau tahu, pokoknya hancur kata rasa lagu, kau rasa lagu, ya. Sampai dia lo rasa tembus kita lihat tulang belakang, ya. Itu, tenang, tema Rabu Korea. Ya. Akhirnya ya pastor itu ngone samping gereja, cakil gerba pakai apa? Pakai sentofa yobe, jiwa korea, apa nggak sentofa yoda, besi ya pokoknya itu saya namanya cakek kain bungkus plastik lah nah itu no salib ya lil koster itu apa pada itu aku beta rata kalau cici buat apa enggak ya kena sudah selesai temerabu salah koster temerabu sekedar salah kan temerabu imuskan coba anggur itu bocor, kan kurang. Gitu kan. Coba lebih anggur itu, merabon. Matan kena tenggulang. Mata kus salah. Lalu lesot telung enggak. Oleh rabok. Woi koste, coba tanggo rabok oleh koste oleh jejak de koster itu ya rata. Kurkole koster itu. Ya, aku dengan jing kerja itu tuan mau dengan jing. Akhirnya ya ada atur tas, ay belai, kurkole, nukli apa buat lepas tu, ambil salib, caki kole dia, lelo dia manga plastik itu, baru tulis bonenda kemarahan, kali gua kata marah, itu kita mendiam marah itu, boy kita dian gopen, aku lebay lo pada rabod aku, itu ada kedua aku itu, lelo, kemarahan. Mga idea apa itu koster itu mahal tadi kuliah apa itu kebutuhan salib itu salib kue itu bak plastik itu ada tulis kemarahan itu nah lewat di meja apa rob bagutas cuy aku kurbaho aku kurkole cutra kole lebay na boleh tahu mangata asik kayak itu Totolia tulisan itu, dia lalu pastor itu kemarahan. Akibat ada koster itu, Romo impian aku. Dia dikuburkan, lalu pada hari ketiga dia bangkit lagi. Bos selalu suka ke Romo temerabu itu, lalu telur Romo lebih pirangul rabu itu. Baik, terkasih semoga pernikahan ini membawa makna kebangkitan bagi kita berubah ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita berubah, bagaimana patokan kita dalam Ekaristi, kita mengikuti Ekaristi dan kita menerima Tuhan. Tuhan dengan caranya akan membantu dan menolong kita. Mari kita berdiri, kita nyatakan iman dan kepercayaan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Aku percaya
Kita menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Bapa di surga. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir, telah wafat namun hidup kembali. Semoga kita semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanannya di tengah masyarakat. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita karena bencana alam, perang, dan krisis ekologis, serta mereka yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup yang menghayati Ekaristi sebagai oase ziarah hidup kami. Berkanjang dalam cinta kasih, gigih untuk memperjuangkan keadilan dan kebaikan bersama dan memperhatikan keutuhan ciptaan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita masing-masing, untuk intensi-intensi kita, serkus intensi-intensi yang sudah kita doakan pada awal Ekaristi tadi. Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap hidup bersama dengan kami. Tentulah kami kepada Bapa dalam iman, harapan dan kegembiraan, sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Di
Yo, yo, ho ite marom. One gula tanah ho ami anak dite one umat stasi majo pini serengkang. Ami vekuvai ngelasa igem ami one baru adak derun morin. Tema banan ami hitu kudut naka agunaring lami toon mori Yesus vamai boa kudut pa ata gerun one mosedan. Ami poto koles olo compang altal delu di temori one gua icili medami hitu tite maromo ata torok ngolor saing selite kamping abu mori jari poto selite one ngasang mori bobo yo kepo. Yo hitus rafang dite ngaji dite gesar dite aku gecerite so tikida aku gaite cama-cama kudu podo orang morin ngaji cama-cama dite kudu ting bakat lamori oni musi dite leso-leso mori hoslami podot codo dami tikidami gesar dami ngaji dami aku gecer dami so pingali tesina tiba di tesina. Suka
Berdoalah saudari dan saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah ini. Dengan kurban ini, gerejamu Engkau perbarui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus, anak domba Paskah kami, sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu. Sambil tak ketintinya kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula setelah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil menangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa untuk kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah merayakan Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon sebagai kami yang menerima tubuh darah Kristus, diimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan dan Kristus yang selalu seluruh bumi, kita menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan Engkau kami Franciscus, Franciscanus, serta semua rohaniwan. Dan juga akan saudara kami yang telah meninggalkan harapan kebangkit, dan akan semua orang yang telah berperan dalam keimanan, semua mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon segala kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Penuh Maria Bunda dan Yesus mempelainya, berasal dan semua kudus sepanjang masa, yang dia berkenan kepada. Semoga kami berdua berkenan dan bersyukur, memuji dan mengajar Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan Roh Kudus, segala dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan semua berdiri bersama-sama mendoakan kembali yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhatikan dosa kami, tapi perhatikan gereja-Mu dan negara kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Kita saling memberikan salam damai satu sama lain. Yang menghapus dosa dunia, kasihlah kami. Anak Tunggal yang menghapus dosa dunia, kasihlah kami. Anak Tunggal yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak gembala, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua, saudara dan saudari, orang-orang muda, serta anak-anak yang telah diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, tubuh dan darah Kristus, amin.
Dengan kekuatan Roh Kudus.
dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Kau perbarui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu ini sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bersamamu, kita sekalian orang-orang yang kita doakan, segala niat baik kita, keluarga kita masing-masing, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.